Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli. Fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Wahhab alhimnas shawab wa jannibnaz zalal. Amma ba'd. Fahadratal ulama al-ajilla yang sama-sama kita hormati, guru kita semua, orang tua kita semua, Kiai Haji Jumher, kiai-kiai yang lain, para ajengan, para asatidz, para gus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur guru-guru kita, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur mereka, amin. Mudah-mudahan Allah beri mereka kesehatan, amin. Dan mudah-mudahan Allah beri mereka terus membimbing kita, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hafizakumullah, kita semua kumpul di sini baru saja kita baca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya para hadirin, bersolawat kepada Nabi itu adalah ibadah yang sudah diperintah langsung sama Allah. Kalau kita melihat ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, itu sebenarnya sudah cukup kita harus banyak baca sholawat kepada Nabi. Tapi saking baiknya Allah, saking dermawannya Allah, orang yang mau sholawat sama Nabi bukan hanya pahalanya banyak, tapi keistimewaannya banyak sekali. Ada salah satu ulama Maroko namanya As-Sayyid An-Nazifi. Beliau mengatakan, wa amma fadailu sholati ala nabi fahiya katsiratun la tuhsa wa la tustaqsa. Sholawat kepada Nabi itu keistimewaannya kalau jenengan hitung, kalau mau antum hitung enggak bisa. Kenapa banyak sekali? Saya sebutkan sedikit saja. Ini mumpung masih ingat. Ini santri-santri semua ngaji hadis di pondok sini. Pelajaran hadis itu orang yang ahli ilmu hadis ada satu level namanya al-muhaddis. Itu ahli hadis. Mudah-mudahan ini semua jadi muhaddis semuanya. Soalnya dulu negara Indonesia terkenal ahli hadis. Syekh Yasin Al-Fadani gurunya muhaddisin dunia. Mudah-mudahan keluar dari santri sini insyaallah. Ada satu level ahli hadis namanya al-muhaddis. Di atasnya lagi ada level namanya al-hafiz. Atasnya al-muhaddis. Al-hafiz itu hafal hadis bukan 1-2 hadis kayak sama-sama antum sama ananda. Al-hafiz itu hafal hadis jumlahnya 100.000 hadis. Kalau 100.000 bisa buat beli kuota 1 bulan gitu. Al-hafiz hafal hadis 100.000 hadis besertaan dengan sanad-sanadnya. Al-muhaddis, al-hafiz. Di atasnya al-hafiz ada lagi pangkat pakar hadis dinamakan dengan pangkat al-hujjah. Al-hujjah itu para hadirin hafal hadis jumlahnya 300.000 hadis. Sudah kayak HP sudah. Atasnya al-hujjah ada lagi pangkat pakar hadis namanya al-hakim. Al-hakim ini orang yang ilmunya sudah mencakup seluruh hadis Nabi semuanya. Itu al-hakim. Kalau mau ditarik lagi ada yang paling dewa sudah ini, paling pro. Namanya pangkat Amiril Mukminin fil hadis. Termasuk Al-Imam Al-Bukhari. Termasuk Al-Imam Ishaq bin Rahuya. Satu lagi yang mau saya bahas ini. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu pangkatnya Amirul Mukminin fil hadis. Paling atas. Lah Amirul Mukminin fil hadis Sufyan Ats-Tsauri ini hadirin, orangnya ahli hadis, pakar hadis. Selain ahli hadis, beliau ahli ibadah. Ibadahnya bukan main, rajin ibadah.
Oh ya kebetulan suatu hari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pergi haji ke Mekah. Ketika beliau ke Mekah, beliau menjalankan salah satu rukun haji, beliau tawaf, muter-muter Ka'bah 7 kali. Ketika beliau melaksanakan tawaf, beliau itu kaget. Kenapa di samping saya ini ada seorang lelaki tawaf di samping saya 7 kali mutarin Ka'bah, yang biasanya mutari Ka'bah sambil baca labbaik Allahumma labbaik, ini ada orang laki-laki samping saya nggak baca labbaik Allahumma labbaik. 7 kali mutarin Ka'bah, tawaf 7 kali, tapi lisannya selalu baca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Sufyan Ats-Tsauri orang yang sangat pintar. Beliau tanya, Mas, kamu kenapa? Kok saya lihat dari tadi mulut kamu itu bergetar terus, tapi tidak baca labbaik Allahumma labbaik, tapi justru kamu baca sholawat. Rahasianya apa? Awalnya orang ini tidak mau jawab. Setelah ditanya lagi sama Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak mau jawab. Sampai ketiga kali, ini anak muda ini akhirnya menjawab. Ya sudah, berhubung kamu tanya, saya kasih tahu rahasianya. Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, ringkas saja. Saya masih muda, saya punya kakak kandung. Kata orang ini, sebelum saya berangkat haji, kakak kandung saya ditakdirkan sama Allah meninggal. Mudah-mudahan kita panjang umur hadirin. Kakak saya meninggal sebelum saya berangkat haji. Ketika kakak saya meninggal, wajah kakak saya ditutup oleh selembar kain. Saya langsung mendekati jenazah kakak saya. Ketika saya buka kain yang menutup wajah kakak saya sangat heran. Faiza wajhuhu qad iswadda. Ketika saya buka kainnya, wajah kakak saya tiba-tiba berubah menjadi hitam yang sangat buram. Fa'azlamal baita kullahu. Sampai suasana rumah semuanya kayak gelap semua, tidak enak semua. Karena wajahnya sangat hitam. Fa'ahzanani ma ra'ait. Kata anak muda ini, aku sangat sedih. Ini kakak kandungku, kok baru mati ditutupi kain, ketika saya buka, wajahnya hitam, gelap. Sampai rumah ini rasanya tidak enak semua, hawanya tidak enak. Akhirnya hadirin, kata anak muda ini, sang adik ini, beliau mengatakan, ketika aku lagi sedih-sedihnya, aku lagi nangis, kakakku wajahnya berubah menjadi hitam. Fa'idha birojulin, ini penting hadirin. Fa'idha birojulin qad dakhala min babil bait. Tiba-tiba ada orang laki-laki masih muda masuk dari pintu rumah. Faro'aitu fa'idha wajhuhu ka'annahu sirajul munir. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini orang asing yang baru masuk ke rumah saya. Saya lihat wajahnya. Ternyata orang yang baru masuk rumah saya ini wajahnya putih, bercahaya sampai cahaya itu memenuhi rumah saya. Kalau bahasa anak muda sekarang itu glowing. Tapi beda, anak muda zaman sekarang pakai skincare 1 hari 15 kali digosok wajahnya. Sampai wajahnya licin. Tapi bedanya, anak muda zaman sekarang pakai skincare wajahnya putih, tapi lehernya hitam kayak ban sepeda motor. Lah ini orang enggak. Mas, ini adik ini kaget. Ya Allah, saya ini sedih, kakak saya mati, wajahnya hitam. Tiba-tiba ada pemuda masuk, wajahnya putih, bersinar. Fa'anarul baita kullahu, rumah jadi bersinar semua gara-gara wajahnya orang yang asing yang baru datang ini. Tiba-tiba hadirin, orang yang baru datang ini langsung ke depan jenazah kakaknya tersebut, dibuka kainnya, wajahnya masih hitam. Diriwayatkan fama sahabiyadihi, diusap sama orang yang ganteng ini, wajah yang tadinya hitam diusap sama orang yang wajahnya bersinar tadi. Fazala dzalika sawat, tiba-tiba langsung hilang hitamnya wajah kakakku. Fasara wajhu akhi muniron ka'annahul qamar lailatal badr. Tiba-tiba wajah kakakku yang tadi hitam, setelah diusap sama orang yang ganteng ini, berubah menjadi wajah yang bercahaya seperti halnya bulan purnama yang lagi mekar-mekarnya. Adiknya senang.
Wah, ini siapa orang yang luar biasa ini? Fasa'altuhu, aku tanya sama orang itu, man anta jazakallahu khairan. Kamu siapa kok baik sekali, mudah-mudahan Allah balik kebaikan ke kamu. Kamu siapa? Tadi ini wajahnya kakakku hitam pekat, kamu usap, langsung jadi bersinar seperti bulan purnama. Kamu siapa? Ingat jawabannya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Jawaban orang ini. Ana malakun muwakkalun biman yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam af'alu bihi hakadha. Sallu ala nabi Muhammad. Jawaban orang yang glowing tadi. Aku adalah malaikat yang diutus resmi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang yang rajin baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi wajahnya hitam pekat. Tapi gara-gara dulu kakakmu di dunia rajin sholawat kepada Nabi, aku malaikat yang diutus sama Allah untuk menolong kakakmu. Insya Allah kakakmu dari sini lancar sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang seperti itu, hadirin. Mudah-mudahan kita rajin sholawat. Mudah-mudahan semua sholawat kita membanggakan hati Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah sholawat sampai seperti itu. Dan jenengan jangan khawatir. Barokah sholawat bukan hanya di akhirat, di dunia akan dirasakan. Mumpung lagi ingat juga Syekhu Masyayikhina, gurunya guru saya. Ini Gus Bahir tahu. Namanya Syekh Fawwaz An-Namir. Salah satu ulama Syria. Ini kisah nyata, hadirin. Sekitar 25 atau 30 tahun yang lalu di daerah Yordania, Timur Tengah, ada salah satu rombongan pergi berangkat umroh. Mudah-mudahan kita semua bisa umroh. Mudah-mudahan kita semua bisa haji Baitillahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Ada di daerah Yordania rombongan pergi berangkat umroh. Di Yordania, hadirin, kalau berangkat umroh lewat pesawat bisa, lewat darat juga bisa. Suatu hari ada rombongan umroh berangkat naik bis dari Yordania menuju ke Mekah. Sampai di Mekah mereka melaksanakan ibadah umroh sampai beres. Setelah umroh mereka pergi ke Madinah ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ziarah ke makam Nabi, nggak sengaja satu rombongan bis ini pulang menuju negaranya lagi, Yordania. Tapi di tengah-tengah jalan pulang, kebetulan ada satu rombongan bis diberi sama Allah kecelakaan. Ketika dilihat sama warga sekitar, salah satu korban kecelakaan itu ada bapak-bapak sudah tua. Bapak-bapak sudah umurnya 50 lebih, sudah tua. Ketika dilihat oleh warga sekitar, korban bapak-bapak yang sudah tua ini, mohon maaf, kakinya sudah luka parah. Diambil sama warga sekitar, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit para dokter berkumpul, dicek semuanya. Semua dokter sepakat bahwa bapak yang umurnya sudah tua ini kakinya harus diamputasi, harus dipotong. Ketika bapaknya sudah sadar butuh tanda tangan untuk amputasi, dokter semua kumpul, Pak, kaki antum harus diamputasi, ayo tanda tangan. Lihat hadirin, bapak-bapak ini bukan main. Bapak-bapak ini mengatakan, kakiku mau dipotong. Iya Pak, kalau nggak dipotong kamu mati nanti. Bapak ini mengatakan, para dokter, aku datang dari Yordania. Aku rombongan sama orang-orang semua naik bis umroh di Mekah. Habis itu aku sowan sama Nabi, ziarah sama Nabi. Bayangkan dok, aku itu sowan sama Nabi, ziarah sama Nabi, kakiku dua. Masa aku habis ketemu sama Nabi pulang ke negaraku kakiku tinggal satu? Rasulullah tidak ridho. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini mantapnya besar sekali. Aku di depan Nabi ziarah ke makam Nabi kakinya dua. Masa pulang-pulang kakinya satu? Rasulullah tidak diam. Wah, ini mantapnya besar. Mantapnya besar. Dokter angkat tangan, dia sudah. Kalau kamu tidak mau, kita sebagai dokter telah melakukan kewajiban kita, kamu terserah. Iya, Rasulullah tidak ridho, Rasulullah tidak akan diam. Pasti Rasulullah akan beri pertolongan. Ditinggal sama para dokter. Orang ini tidak berhenti. Lesannya selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah satu malam, pagi-pagi dokter kumpul untuk melihat keadaan kaki si bapak-bapak tersebut.
Ketika dibuka kakinya, dokter semua nangis, kakinya sehat kembali seperti semua, dan itu barokah sholawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu ala Nabi Muhammad. Hadirin, orang yang rajin sholawat enak dunia, enak akhirat. Orang yang rajin sholawat enak dunia, barokah akhirat apapun. Urusan apapun, santri-santri pengen dapat ilmu manfaat banyak sholawat. Orang yang lagi dagang pengen sukses banyak sholawat. Orang yang belum nikah, mana tadi menjenengan? Banyak sholawat. Iya. Pokoknya dengan sholawat semua urusan lancar. Yakin 100% hadirin. Kenapa kok seperti itu? Karena orang sholawat sama Nabi yang disolawati bukan main. Yang kita sholawati itu puncaknya kemanusiaan. Yang kita sholawati puncaknya akhlak. Yang kita sholawati Nabi Agung, kemuliaan semuanya ada di dalam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat hafidhakumullah, saking indahnya akhlaknya Nabi. Suatu hari Nabi pernah bertamu di rumahnya Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari, salah satu sahabat Nabi. Nabi malam-malam pergi bertamu ke rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi dikasih makanan banyak. Nabi mengatakan, Pak Ayyub Al-Ansari, ini makannya kebanyakan. Ayo orang-orang non-muslim, tokoh-tokoh non-muslim sekitar sini, suruh datang makan sama aku kebanyakan ini makannya. Diundanglah 7 tokoh non-muslim di daerah sekitar itu. Makan sama Nabi sampai habis. Dilihat sama Nabi makannya masih banyak. Keluar 7 orang, masuk lagi 12 orang. Tokoh-tokoh non-muslim makan semua sama Nabi, makannya masih banyak. Datang orang lagi, orang-orang non-muslim, dan itu bertukar seperti itu terus sampai 70 orang. Fakta menarik, 70 orang non-muslim makan sama Nabi, makan malam sama Nabi, semuanya non-muslim, keluar dari ruangannya Nabi, semuanya sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu makan sama Nabi. Nabi tidak ceramah seperti ini panjang-panjang seperti saya yang tidak ampuh. Nabi tidak kasih muhadharah yang panjang-panjang jam-jaman, tidak sama sekali. Kenapa 70 orang non-muslim tokoh, 70 orang non-muslim sampai semuanya hanya makan sama Nabi, semuanya masuk Islam? Kenapa? Karena akhlaknya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya luar biasa. Hadirin, salah satu ulama namanya Al-Imam Ibnul Farid, beliau mengatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi malam yusofi. Berapa banyak ulama yang menulis tentang akhlaknya Nabi, tidak akan habis. Sampai zaman, waktu, tahun sudah habis, kiamat, tahunnya sudah habis, akhlaknya Nabi tidak akan habis. Kemuliaan akhlak Nabi tidak akan habis. Mau minta apa? Dermawan, paling dermawan Rasulullah. Keberanian, paling berani Rasulullah. Lapang dada, paling lapang dada Rasulullah. Enggak cukup ini saya terangkan semua, enggak cukup. Keburu saya ngantuk nanti kalau saya terangkan semua. Enggak akan habis. Yafna zaman wa fihi malam yusofi. Makanya kalau di dalam Qasidah Al-Burdah, Al-Imam Al-Busiri itu sudah mentok dalam mensifati Nabi. Sudah, saya mau ngomong apa lagi? Beliau paling agung, beliau paling mulia, beliau paling luar biasa. Akhirnya Imam Busiri kewalahan. Akhirnya beliau mengatakan fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Imam Busiri kewalahan. Aku mau ngomong Rasulullah dermawan, puncaknya ada di Rasulullah. Aku mau ngomong Rasulullah berani, Rasulullah ada di puncaknya semua. Aku kewalahan, ya sudah. Semua kebaikan ambil semua kepada Rasulullah. Kenapa kok seperti itu? Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Karena keagungannya Rasulullah mau diucapkan sama lesan sampai lesannya rusak, keagungannya Rasulullah tidak akan habis. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa hadirin. Orang seperti Rasulullah tidak ada lagi, sudah cuma satu-satunya. Basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Kaliyakut benal hajar. Seperti batu permata dibandingkan batu yang lain. Kalau saya sama antum kayak batu kali. Kadang-kadang dibuat istinja lagi, dibuat kotoran. Kalau Rasulullah seperti batu permata. Tidak bisa dibandingkan. Hadirin hadirat hafidhakumullah.
Alhamdulillah kita semua kumpul di sini baca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi masalah sholawat. Ada salah satu sahabat Nabi yang dijuluki Sahibu Sirri Rasulillah, Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman. Beliau punya faidah penting. Beliau pernah mengatakan orang yang rajin baca sholawat kepada Nabi itu nanti barokahnya akan dirasakan oleh dia, si pembaca, dan juga akan dirasakan oleh anaknya, dan juga akan dirasakan oleh walada waladihi, sama cucunya. Orang yang rajin baca sholawat bukan hanya dia, cucu-cucunya kena semua barokahnya sholawat. Dan itu benar. Itu benar. Jenengan semua insya Allah kalau Jumat baca surat Al-Kahfi. Di pondok juga ada agenda. Ya, setiap Jumat alhamdulillah di pondok Al-Ikhlas baca surat Al-Kahfi. Di Al-Kahfi ada kisah penting yang bisa kita ambil ibrahnya. Antum tahu semua Nabi Musa pernah berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa sama Nabi Khidir melihat kapalnya bersih, tidak ada masalah. Nabi Khidir tiba-tiba kapal yang tidak ada masalah dibolongi sama Nabi Khidir. Nabi Khidir melihat anak muda tidak ada masalah, tiba-tiba dibunuh sama Nabi Khidir. Tapi yang ketiga, Nabi Khidir sama Nabi Musa di salah satu desa, orangnya pelit-pelit. Nabi Musa sama Nabi Khidir minta makan, minta bertamu, tidak ada yang ngasih. Satu desa pelit semua. Bukan desa Jambar, bukan. Desa Jambar insya Allah orangnya mulia-mulia. Insya Allah desa Jambar orangnya dermawan semua. Mudah-mudahan banyak cahaya di dalam desa Jambar. Amina amina ya rabbal alamin. Di satu desa Nabi Musa sama Nabi Khidir bertamu, seluruh desa tidak ada yang mau ngasih makan. Tadi yang tidak ada masalah, kayak dibikin masalah sama Nabi Khidir. Yang di desa masalah semua, pelit semua. Tapi justru Nabi Khidir wajada jidaron yuridu ayang qadha fa'aqamah. Ada tembok yang doyong mau jatuh, malah dibenerin, dibangun lagi sama Nabi Khidir. Temboknya tebal. Sebagian mufassirin mengatakan temboknya itu tebal, dan temboknya tebal. Nabi Khidir orangnya sakti, pakai satu tangan sudah kembali lagi. Riwayat kedua mengatakan temboknya dihancurkan semua, dibangun dari awal sama Nabi Khidir. Intinya desanya orangnya jelek-jelek, tapi justru dibangun sama Nabi, bukan tukang. Nabi Khidir alaihissalam. Apa alasannya? Orangnya jahat-jahat. Yang bangun sekelas Nabi, bukan tukang. Nabi yang bangun. Kira-kira rahasianya apa kok sampai Nabi Khidir turun tangan membangun tembok yang mau runtuh? Di Al-Quran disebutkan alasannya salah satunya karena liulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma, ini garis bawah, wa kana abuhuma sholihah. Alasannya karena di bawah tembok tersebut ada harta karun. Harta karun itu dimiliki oleh dua anak yatim, dan bangunan itu dibangun lagi sama Nabi Khidir, Nabi yang membangun. Kenapa kok dibangun? Karena punyanya dua anak yatim, Nabi Khidir turun tangan membangun karena abuhuma sholihah. Karena bapaknya dua anak yatim ini orang yang soleh. Sekarang pertanyaannya, apakah bapaknya beneran? Oh bukan. Setelah saya teliti dalam beberapa tafsir, memang dalam bahasa Arab ab itu berarti bapak. Tapi dalam bahasa Arab juga kalimat ab itu juga bisa berarti kakek. Sebagian mufassir mengatakan wa kana abuhuma sholihah ay jadduhu sabiq. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin bayangkan, sekelas Nabi turun tangan membangun tembok yang mau runtuh. Gara-gara apa? Gara-gara harta tersebut miliknya dua anak yatim, dan dua anak yatim ini hartanya dijaga gara-gara kesolehannya bukan bapaknya, tapi kakeknya yang nomor 7 ke atas. Allah. Antum bayangkan orang, makanya antum gak usah repot-repot. Antum kalau jadi orang soleh, antumnya enak, anak cucu semua enak semua sampai 7. Kalau antum mau jadi orang yang soleh, antum merasakan enaknya di dunia, enaknya di akhirat, anak cucu turun 7 enak semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang soleh. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hafizakumullah. Terakhir bahas masalah Al-Quran, berhubung
Barusan juga ternyata hari ini ya, haflah tasyakur Al-Quran, mudah-mudahan anak didik kita ini jadi hufadzul Quran. Mudah-mudahan hafalan mereka diterima oleh Allah. Mudah-mudahan hafalan mereka jadi syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena salah satu syafaat paling ampuh di hari kiamat adalah syafaat Al-Quran. Al-Quranu syafi'un musyafa'. Al-Quran bisa menolong dan pertolongannya pasti diterima oleh Allah. Hadirin, di daerah Tunisia ada ulama terkenal namanya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Sampai saking alimnya beliau dijuluki Imam Malik Al-Aswar. Imam Malik yang kedua, Imam Malik yang kecil, saking alimnya. Namanya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Orangnya alim, orangnya kaya, ganteng juga. Alim, kaya, ganteng. Beliau habis menikah punya anak. Anaknya masih kecil, masih SD, masih belum mondok. Anaknya masih kecil, ulama besar ini, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, mengatakan sama anaknya, "Nak, kamu mulai besok ngaji sama ustadz itu di desa sebelah." Anaknya besok pagi sudah mulai ngaji Al-Quran. Ketika anaknya sudah selesai mengaji, baru 1 juz. Ingat hadirin, baru 1 juz ngaji Al-Quran, masih kecil. Tiba-tiba ulama besar ini membawa tas, isinya uang yang banyak, dikasihkan sama anaknya. Ulama ini mengatakan, "Nak, besok pergi ngaji, bilang ini uang hasil kamu belajar, kasihkan ke ustadz yang di desa sebelah itu." Anaknya pagi-pagi bawa, dikasihkan ke ustadznya. Ketika ustadznya membuka, ternyata kalau saya kurskan ke rupiah, ustadznya kaget. Baru 1 juz ngajari ngaji anak kecil di TPG kurang lebih. 1 juz. Ketika hartanya dibuka setelah saya kurskan di rupiah, kurang lebih dikasih uang. Harganya rupiahnya 1 miliar rupiah. Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Guru ngaji baru 1 juz, gajinya 1 miliar. Kira-kira orang sini mau enggak gitu? Ya mau, 1 miliar 1 juz. Kalau 30 juz, 30 miliar dapat Alphard 30 itu. 1 juz 1 miliar rupiah. Guru ngajinya lihat, oh, nggak masuk akal ya. 1 miliar banyak banget. Dibawa lagi uangnya kembali ke rumahnya ulama Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Guru ngaji ini mengatakan, "Ya Syekh, saya ini baru mengajar ngaji 1 juz saja. Masa saya baru ngajar 1 juz? Jenengan kasih uang saya 1 miliar rupiah, apa nggak kebanyakan? Apa nggak salah? Apa nggak kebanyakan ini 1 juz 1 miliar rupiah?" Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, orangnya sangat alim. Orangnya mengatakan, "Nak, kamu kesini sekarang. Ini guru ngajimu." "Iya, ini guru ngaji saya. Mulai besok kamu jangan ngaji ke orang ini. Jangan berangkat ke orang ini." "Loh, kenapa Pak? Saya suka ngaji sama orang itu." Katanya bapaknya, "Karena orang ini tidak tahu mahalnya membaca Al-Quranul Karim. Shallu ala Nabi Muhammad." Makanya dalam hadis disebutkan, "Man qara Al-Quran wa ra'a anna afdala minhu anna ahadan utiya afdala minhu faqad istasghara ma azmahullah au kama qala." Barang siapa yang rajin baca Al-Qur'an, kemudian dia melihat ada orang yang lain yang lebih mulia dari dia, maka orang ini sebenarnya telah merendahkan sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, juga kalau kita melihat sejarah kita dipenuhi oleh orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an, penuh. Imam Syafi'i dalam Ramadan hatam Al-Quran 30 kali. Al-Imam Abu Hanifah setiap hari, setiap malam, sholat sunnah 1 rakaat 1 kali hatam Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah. Kalau bulan Ramadan, Imam Abu Hanifah hatamnya bukan 1-2 kali, 120 kali hatam Al-Quran 1 bulan. Al-Imam Abu Hanifah demen baca Al-Quran. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah diterangkan, saking demennya baca Al-Quran, di kuburannya Imam Abu Hanifah, beliau telah membaca di kuburan beliau tirakati sampai hatam 7.000 kali hatam Al-Quran. Ambiar kita semua sudah. Allah, barokah waktu, barokah umurnya, barokah ilmunya. 7.000 kali hatam baca Al-Quran dalam kuburannya Al-Imam Abu Hanifah. Sejarah kita, kalau kita lihat ulama-ulama kita semuanya rajin baca Al-Quran.
Kenapa mereka rajin? Karena mereka tahu. Kenapa para ulama ini rajin baca Al-Quran? Karena mereka tahu Al-Quran itu perkara yang mahal. Al-Quran itu besok bakal menolong mereka di akhirat. Karena mereka tahu Al-Quran adalah syafaat yang paling ampuh di dalam akhirat. Nah, hadirin hadirat hafidhukumullah. Alhamdulillah di pondok ini banyak para santri yang insya Allah akan hafal Al-Quran. Mudah-mudahan hafalannya barokah. Mudah-mudahan akan muncul para hufad dari pondok pesantren ini. Mudah-mudahan salawat kita barusan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan barusan salawat-salawat kita diterima oleh Rasulullah. Mudah-mudahan barusan salawat kita membanggakan hati Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua besok dapat syafaat Rasulullah. Amina amina ya rabbal alamin. Lebih hadzal qadri kifayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.